Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi hanya di YouTube channel Facebook. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jadi tidak baik bagi gereja kalau misalnya majelis jemaat itu hanya diisi oleh satu kaum saja. Nggak baik. Nggak baik bagi gereja ketika pimpinan itu hanya datang dari satu suku saja. Itu nggak bagus. Kenapa? Karena kita harus biarkan Roh Kudus itu bekerja, menggunakan perbedaan-perbedaan dan membuat semua orang itu merasa ada sense of belonging di dalam gereja. Bagaimana caranya? Representasi. Dan salah satu dari diakon-diakon itu adalah Filipus. Entah kenapa justru Filipus itu menunjukkan pelayanan yang setara dengan pelayanannya Yesus. Dan inilah yang terjadi ketika Roh Kudus itu menguasai kita. Kita gak akan pernah puas dengan tugas kita sebagai ya mungkin hanya pimpin nyanyi atau segala macam di gereja, atau mungkin kita hanyalah seorang guru sekolah sahabat anak-anak. Hai teman-teman semua yang ada di rumah, di mana aja. Sekarang ini kalian kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind. Oke, sebelum mulai lebih lanjut lagi, mau bahas lebih dalam lagi nih tentang tokoh Alkitab yang mau kita bahas hari ini, kami undang untuk semuanya, teman-teman dimanapun kalian berada, buat follow sosial medianya Hope Channel Indonesia. Ada Instagram, Facebook, terus YouTube di Hope Channel Indonesia, karena Hope Channel Indonesia adalah televisi yang menggubah hidup Anda. Oke, hari ini aku nggak sendirian, aku bersama Pendeta Yohanes buat mengorek lagi lebih dalam tokoh yang akan kita bahas hari ini. Boleh, Pendeta? Ya, halo Brenda, kayaknya kalau Pastor Yohanes kepanjangan dia, panggilnya Pastor Yohanes aja gimana? Oke, boleh, Ya, Pastor Yohanes. Lebih pendek dan lebih simpel kan. Oke, boleh. Sebelum kita pelajari lebih jauh, yuk kita main tebak-tebakan sedikit juga mengenai tokoh kita. Tebak-tebakan. Tebak-tebakan kayak nanti deh. Pastor akan kasih clue-clue. Yes. Atau kayak apa sih namanya clue itu istilahnya kayak hari, iya. ya, tebak-tebakan lah istilahnya. Clue. Jadi yang pertama itu dia adalah salah satu diakon di gereja mula-mula. Oke. Jadi kan waktu itu kan diangkat 7 orang untuk menjadi diakon. Dan tokoh utama kita adalah salah satu dari diakon-diakon itu. Oke. Terus yang kedua, dia selalu diutus Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang belum terjangkau sebelumnya. Atau di dalam istilah misiologi, ini adalah yang disebut sebagai unreached people group. Kelompok-kelompok yang belum mempunyai kehadiran orang Kristen. Dan kepada orang-orang seperti inilah diakon ini dipanggil. Baru sampai sini kayaknya Masih belum. Kan diakon cuma 7 kan? Iya benar. Tapi kayaknya teman-teman di rumah pasti harusnya ya udah ada yang tahu Udah ada sih. pasti. Harusnya udah tahu. Dan ini clue yang mungkin lebih ambigus sekali, lebih ambigus sedikit. Dia tinggal dan melayani di Kaisarea. Oke. Dan yang terakhir adalah dia memiliki 4 anak perempuan yang semuanya itu tidak menikah dan melayani sebagai seorang nabiah. Jadi dikatakan bahwa keempat anak perempuan ini mereka memang sengaja memilih untuk nggak menikah supaya mereka bisa melayani sebagai nabiah di kota Kaisarea. Begitu. Itu menarik nggak tokohnya? Kira-kira baru agak untuk bahasan kita hari ini menarik ya. Udah ada ide belum siapa? Udah sih, tapi nggak boleh kasih tahu dulu dong. Oh, tidak boleh kasih tahu ya. Tunggu. Kalau kita mau jujur, di Alkitab tuh hanya ada 2 tokoh yang paling 2 tokoh diakon yang paling dominan. Yang pertama adalah, bisa tebak nggak yang pertama? Yang pertama Siapa adalah itu? siapa ya? Yang pertama adalah Stefanus, yang kedua adalah Filipus. Oke. Dan untuk mencari tahu apakah Stefanus atau Filipus, jawabannya adalah Filipus. Ya, udah ketahuan dong. Gak apa-apa. Ya udah deh, nggak apa-apa. Udah ketahuan. Padahal tadi mau yang lanjut. Supaya ada suspense-nya gitu ya. ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, sebelum kita mau lanjut, kita mau apa dulu nih Pak Pendeta? Berdoa dulu. Oke, boleh kita akan doa dulu. Kita berdoa. Bapa di surga, sebelum kami melangkah lebih jauh Tuhan dan belajar sedikit mengenai Filipus, biarlah
Roh-Mu dapat tinggal di tengah-tengah kami, menguatkan kami, dan membuka pikiran kami kepada firman yang mau Engkau sampaikan. Inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita udah doa buka, kita udah dikasih clue-clue sedikit nih. Ya walaupun udah tahu juga jawabannya. Tapi untuk mengorek lebih dalam lagi kayaknya kita butuh break dulu. Kita teman-teman semuanya tunggu, stay tune di rumah, jangan ada yang berpaling dari kami. Tunggu yang satu ini. Halo teman-teman Facebook, kembali lagi bersama kami di Facebook What's on Your Mind. Oke, kita mau lanjutin yang tadi, udah di awal kita udah dikasih clue sama pendeta. Sekarang aku punya pertanyaan. Jadi tadi kan kita udah tahu Filipus. Kalau sekarang aku mau nanya, gimana sih awal mulanya si Filipus muncul dalam Alkitab, terus atau enggak latar belakangnya gitu sih. Nama Filipus itu bukanlah nama yang jarang digunakan ya. Itu sering banget. Contohnya kayak di salah satu dari murid-murid Yesus ada namanya Filipus. Tapi Filipus murid Yesus itu berbeda dengan Filipus yang sang diakon. Filipus itu mulai muncul ke permukaan di Kisah Para Rasul 6. Dan di Kisah Para Rasul 6 itu ada satu konflik yang terjadi di gereja mula-mula. Bisa baca ayat 1, Kisah Para Rasul 6 ayat 1. Oke. Judul perikopnya 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Ayat 1, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah, begitu kamu baca ini kira-kira apa yang terjadi waktu itu? Ada terjadi keributan. Oke, di dalam gereja mula-mula ada persungut-sungutan. Nah, uniknya adalah kalau kita membandingkan Kisah Para Rasul 6 dan Kisah Para Rasul 2 itu ada kontras yang gede. Kenapa? Karena di Kisah Para Rasul 2 dikatakan bahwa gereja mula-mula itu mereka berkumpul dan memecah-mecah roti dan mereka membagikan kekayaan satu sama lain. Artinya adalah awalnya tuh semuanya damai. Semuanya damai. Tapi ketika kita masuk di dalam Kisah Para Rasul 6, mulailah perpecahan itu terjadi. Dan perpecahan itu terjadi bukan karena kurangnya khotbah, bukan karena kurangnya kunjungan para rasul, bukan. Kenapa? Apa yang menjadi isu utama di situ? Apa tuh, pendeta? Ya, jawabannya simpel. Kita baca di ayat 1, oke. Timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena bahasa ya, mereka jadinya. Pertama itu ada perbedaan bahasa. Oke, yang kedua adalah karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi ini sebenarnya masalah distribusi, masalah makanan, atau dalam istilah lain, ini masalah potluck. Di gereja lo pasti ada potluck kan? Ada dong. Tetapi makanan itu menurut gue pribadi itu hanyalah masalah yang kelihatan. Jadi inti utama permasalahannya itu adalah orang-orang Yahudi berbahasa Yunani, mereka bersungut-sungut karena mereka melihat adanya ketidakadilan yang ditunjukkan kepada mereka. Kita harus ingat bahwa pada waktu itu penduduk di Yerusalem mereka terbagi menjadi dua. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Oke, jadi orang-orang Yahudi yang blasteran dan juga orang-orang Yahudi yang benar-benar pure Yahudi. Mereka menganggap bahwa gereja tidak memperhatikan orang-orang yang blasteran ini. Oke, jadi kita saksikan permasalahan utama yang muncul di gereja mula-mula adalah persoalan etnis. Ini menarik gak? Menarik untuk dibahas lebih dalam lagi. Terutama kalau kita bicara ya, kalau kita bicara kan blasteran kan. Well, let's be honest ya kan. Dan gue juga blasteran. Oke, jadi kalau lu blasteran apa, Brenda? Belanda sama Manado. Kalau gue Batak sama Manado. Jadi, kita sama-sama blasteran. Nah, sebagai orang blasteran kadang-kadang lo merasa nggak sih kalau lo itu out of place sama yang lain? Kayak di gereja itu pasti ada kayak grup-grupan, oke?
Nggak tahu Di kalau sekolah notice ya, sih, itu lebih di sekolah ya tepatnya. sering ada ya. Apalagi pas SD. Pas SD, geng-gengan. Tapi di gereja juga ada. Gimana kadang-kadang orang-orang yang datang dari satu universitas itu selalu nongkrong sama-sama. Notice gak? Yang datang yang tamat dari ini nongkrongnya sama tamat-tamat dari ini, Iya, itu terjadi. Tapi kita saksikan bagaimana awal mula gereja itu mereka terpecah karena itu. Mereka berpendapat bahwa para rasul hanya fokus kepada orang-orang yang benar-benar pure Ibrani. Dan orang-orang yang blasteran ini, orang-orang yang berkompromi dengan budaya Yunani ini, mereka nggak dianggap. Jadi permasalahan etnis itu, gue sering banget dengar komplainnya di gereja sekarang, pastor, kok sekarang kok yang mendominasi itu orang-orang dari suku ini? Kenapa sih kok jadi pimpinan tuh kok orang-orang dari suku ini? Kenapa suku kami tuh kayaknya nggak ada? Itu sering banget. Dan persoalan itu bukanlah persoalan yang baru muncul sekarang. Sejak mula-mula di kisah para rasul 6, gereja sudah terpecah karena masalah etnis. Kenapa? Ya karena setiap dari kita itu seringkali hanya memperhatikan keperluan dan kebutuhan orang-orang yang mirip dengan kita. Setuju gak? Setuju ya? Karena seringkali kita hanya concern dengan mereka yang satu tongkrongan dengan kita. Ya, coba diperhatikan waktu gereja. Pak Pendeta tahu bahwa sekarang kan kita kan lebih sering offline kan. Tapi online. Iya, online. Okay? Tapi kalau kamu ingat dulu, pasti teman tongkrongan kita setelah potluck itu nggak pernah beda. Itu pasti itu aja. Dan kita pasti tuh duduk satu tempat doang. Iya, benar. Oke, kita susah banget untuk bergerak pindah ke kelompok lain. Kenapa? Karena kalau kita berbuat demikian, belum tentu juga kelompok lain yang kita masukin itu nyaman. Tembok-tembok etnis inilah yang membawa perpecahan di gereja. Kemudian apa solusi dari para rasul? Dikatakan pada ayat 2, dikatakan pada ayat 3, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi kata Petrus, kalau gitu suruh, kalau gitu coba kalian pilih dari antara kalian 7 orang. Apa saja kriterianya, Brenda? Yang terkenal baik. Yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat. Yang penuh roh dan hikmat. Kemudian apa? Ya itu yang ketiga, terkenal baik dan kemudian dipenuhi roh dan juga hikmat. Nah, kalau kita bandingkan kisah 6 dan kisah 1 itu ada perbedaan. Kenapa? Karena ketika para rasul memilih pengganti dari Yudas, mereka lempar undian. Tapi kali ini mereka nggak lempar undian. Oke, mereka justru berkata, pilihlah dari antara kamu orang-orang terkenal baik, yang penuh roh dan penuh hikmat. Artinya apa? Mereka menyadari bahwa untuk masalah-masalah sensitif seperti ini, mereka harus biarkan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah umatnya. Dan kemudian dipilih 7 orang. Oke, siapa saja namanya? Brenda? Filipus. Silahkan lanjutkan. Bukan Filipus, ayat 3, ayat 5. Ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, dan Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Oke, ini 7 orang itu. Oke, dan ketujuh orang itu ada Filipusnya. kenapa ada Filipus? ada. Dan ketujuh orang ini adalah orang-orang yang terkenal baik, yang penuh roh dan juga hikmat. Tapi kamu notice nggak kesamaan dari ketujuh orang ini? Ada nggak kesamaannya? Ketujuh orang ini memiliki nama-nama yang diambil dari nama-nama Yunani. Oke, itu benar nggak? Jadi mereka ini bukanlah orang-orang yang pure Ibrani kayak murid-murid Yesus. Kalau murid-murid Yesus itu semuanya memang mereka orang-orang yang benar-benar pure darah Ibrani, darah Yahudi. Contohnya kayak Petrus. Oke, Petrus, Yakobus, Yohanes itu nama-nama yang nama-nama benar-benar nama-nama Yahudi. Tapi kalau ketujuh orang ini mereka semuanya menggunakan nama-nama Yunani. Kenapa? Karena ketujuh orang ini adalah orang-orang yang datang dari latar belakang blasteran. Oke, itu tuh menarik nggak? Jadi solusinya apa? Ya kalau gitu kita pilih saja orang-orang yang datang dari kalangan mereka, supaya ada kesetaraan. Alasan kenapa mereka komplain, Alkitab nggak mengatakan apakah benar-benar akurat ya kurang makanan atau enggak.
Tapi karena mereka tidak melihat adanya representasi di dalam tubuh gereja. Oke. Jadi tidak baik bagi gereja kalau misalnya majelis jemaat itu hanya diisi oleh satu kaum saja. Nggak baik. Nggak baik bagi gereja ketika pimpinan itu hanya datang dari satu suku saja. Itu nggak bagus. Kenapa? Karena kita harus biarkan Roh Kudus itu bekerja, menggunakan perbedaan-perbedaan dan membuat semua orang itu merasa ada sense of belonging di dalam gereja. Bagaimana caranya? Representasi. Dan salah satu dari diakon-diakon itu adalah Filipus. Oke. Coba kita perhatikan awalnya. Apa tugas awalnya mereka? Oke. Apa sebenarnya job description dari diakon? Kalau kita lihat di pasal 2, di ayat 2, 6 ayat 2 dikatakan untuk melayani meja. Mereka itu awalnya hanyalah untuk sekedar untuk melakukan kegiatan sosial, hanya untuk bantu-bantu memastikan bahwa ada distribusi makanannya lengkap. Tapi uniknya adalah kita saksikan nanti bahwa kedua diakon pertama yaitu Stefanus dan juga Filipus, mereka melayani di luar job desk-nya mereka. Ya, di luar job desk-nya mereka. Baik, pendeta, kita sudah bahas sampai sini. Kita jangan dulu lanjut. Untuk teman-teman yang di rumah, yang dimanapun kalian berada, pokoknya tunggu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook What's on Your Mind setelah yang satu ini. Oke, hai teman-teman Facebook yang ada di rumah Facebook What's on Your Mind. Oke, tadi nih aku mau ada pertanyaan pendeta. Pendeta terakhir bilang sampai di mereka keluar dari job desk-nya, gitu ya. Jadi aku mau nanya apa yang mereka lakukan gitu. Jadi mereka lakukan itu adalah mereka menginjil. Padahal ini awalnya itu mereka memang ditugaskan khusus untuk melayani meja. Artinya mereka ini adalah kayak dinas sosialnya lah, untuk bagi-bagi makanan. Tapi yang terpenting juga diakon itu didirikan untuk menjaga persatuan dari gereja. Jadi kalau kamu lihat sekarang nih, diakon di gereja biasanya kerjanya apa aja? Yang paling terasa banget tuh pas persembahan. Motif persembahan kan? Sama perjamuan. Oke. Hanya itu aja kan? Ya, tapi kalau kita melihat kepada model diakon di perjanjian baru itu luas banget. Tadi Pak Pendeta bilang mereka bertugas untuk melayani meja. Artinya untuk memastikan bahwa semua anggota jemaat itu memiliki makanan yang cukup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tugas diakon adalah untuk membawa persatuan bagi gereja. Kita harus ingat bahwa pada waktu itu gereja terpecah karena masalah ras, yang seperti Pak Pendeta bilang. Dan diakon didirikan khusus untuk menjaga persatuan itu. Oke, jadi persatuan antar suku, persatuan antar etnis, dan persatuan juga antara setiap bagian-bagian dari jemaat. Itu tugas utama diakon. Tapi ketika kita melihat kehidupan dari Stefanus maupun Filipus, itu luar biasa. Kenapa? Karena Stefanus itu menjadi alat Tuhan yang dikatakan di dalam ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Itu Stefanus, dan hal yang sama juga berlaku kepada Filipus. Oke, ayat 6 dan 5. Baca. Ya, Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 6. 4 sampai 6 ya. Judul perikopnya Filipus di Samaria. Ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ayat 5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ayat ke-6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Nah, itu luar biasa banget gak sih? Para diakon yang sebelumnya itu hanya tugasnya untuk melayani jemaat, mereka justru menginjil. Mereka keluar dari job desk yang diberikan oleh para rasul. Dikatakan bahwa Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan kemudian dia berkhotbah mengenai Mesias. Bukan hanya berkhotbah saja, kemudian apa yang dilakukan oleh Filipus? Dia berkhotbah, apa saja metode Filipus? Ayat 6. Oke. Dan mereka melihat tanda-tanda yang diadakannya, dan ayat 7 dia mengusir orang-orang kerasukan roh jahat
dan menyembuhkan orang-orang lumpuh dan orang-orang timpang. Wow. Entah kenapa, oke? Wow. Filipus keluar dari job desk-nya. Entah kenapa justru Filipus itu menunjukkan pelayanan yang setara dengan pelayanannya Yesus. Dan inilah yang terjadi ketika Roh Kudus itu menguasai kita. Kita nggak akan pernah puas dengan tugas kita sebagai ya mungkin hanya pimpin nyanyi atau segala macam di gereja, atau mungkin kita hanyalah seorang guru sekolah sahabat anak-anak. No. The Spirit of God will always push you to move forward. Roh Kudus itu akan mendorong kita untuk terus maju ke depan, untuk mengeksplorasi aspek-aspek pelayanan lainnya, dan untuk memanggil kita dalam berkreasi. Jadi jangan sekali-kali berpikir, oh, gue hanya guru sekolah sahabat anak-anak kok. Kalau lo sendiri di gereja bagiannya apa? Aku sih keseringan juga chorister ya. Iya, chorister ya. Well, chorister Chorister is good. Oke, itu emang keren banget. Tapi justru yang mau ditekankan oleh Kisah Para Rasul, you should not stop there. Lihat Filipus, awalnya dia adalah orang yang penuh roh, dia penuh hikmat, dan dia juga adalah orang yang baik. Tapi begitu dia diurapi sebagai seorang diakon, dia nggak puas hanya dengan melayani di meja saja. Dia nggak puas hanya menjadi seksi sosial. Roh Kudus selalu mendorong dia untuk melakukan hal-hal baru. Dan dia adalah orang pertama yang disebut oleh Lukas untuk pergi menginjil di Samaria. Ingat, Samaria itu adalah itu bukanlah daerah yang mudah loh, bukan. Kenapa? Karena selalu ada kebencian yang mendalam antara orang Samaria dan orang Yahudi. Kalau begitu, kenapa Filipus begitu sukses? Kenapa dia begitu sukses di Samaria? Apa yang membuat dia suksesnya? Apa yang membuat dia sukses? Ya, faktor pertama, karena Yesus juga dulu pernah melayani di sana. Contohnya masih ingat yang Yesus sama perempuan itu yang di sumur? Ya, jadi kayaknya pelayanan itu menjadi kayak pembukaan lah bagi pelayanan Filipus nantinya. Tapi yang kedua adalah kita harus ingat bahwa Filipus adalah orang yang apa? Apa asal-usulnya dia? Apakah dia orang yang full Yahudi atau blasteran? Blasteran. Dan sebagai orang blasteran, Iya, dia akan lebih mudah diterima oleh orang-orang Samaria. Iya kan? betul. Bener gak? Oke. Jadi kalau kita bicara kan lo setengah Belanda setengah Manado kan. Ya kalau lo ketemu orang Belanda Jangan tanya saya nggak bisa bahasa Belanda. Tapi at least you can relate kan. Lo bisa bilang orang bokap gua orang Belanda. Jadi Ya, boleh itu lah. bisa jadi common ground. Beda dengan orang-orang yang full Indonesia yang begitu mereka pindah ke Belanda kayak itu pasti butuh mereka pasti butuh lebih banyak waktu daripada orang-orang yang punya background berbeda. Begitu pemerintah nggak bilang ya bahwa kalau lu nggak blasteran lu nggak bisa menginjil, nggak. Tapi intinya adalah you need to evangelize according to who you are. Dan kadang-kadang hal seperti ini yang menjadi kayak entry point yang efektif. Dan kita saksikan bagaimana orang-orang Samaria itu bertobat sepenuhnya. Nah, tapi pertanyaannya adalah yang menarik ketika kita melihat pola penginjilan Filipus di Samaria, ayat 14, boleh baca? Masih Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 16. Oke. Ayat 14 sampai 16. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Ayat terakhir, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, nah pertanyaannya adalah kenapa sih mereka ini? Kan mereka udah dibaptis oleh Filipus kan? Kenapa mereka nggak langsung menerima Roh Kudus? Agak aneh nggak? Karena kalau kita mau coba compare dengan kejadian-kejadian lain di dalam kitab Kisah Para Rasul, contohnya Cornelius bahkan sebelum dibaptis dia sudah menerima Roh Kudus. Kenapa orang-orang ini mereka harus tunggu dulu, orang-orang Samaria ini mereka harus tunggu dulu Petrus dan Yohanes barulah mereka menerima Roh Kudus? Emang baptisan Filipus itu nggak valid ya? Dan uniknya adalah ini menarik banget. Kenapa? Karena Filipus diberikan wewenang untuk membaptis. Pernah nggak kamu ngelihat diakon ikut baptisan?
membaptis orang. Nggak pernah kan? Nah, tapi kalau gereja mula-mula diakon itu membaptis loh. Itu kan news flash banget gak sih? Diakon itu membaptis. Jadi, tapi pertanyaannya, kenapa mereka harus menunggu Petrus dan Yohanes dulu baru mereka bisa menerima Roh Kudus? Memang Filipus kurang Roh Kudus? Harusnya enggak. Harusnya enggak. Ya, tapi kenapa? Itu dia bingung. Oke. Itu dia. Saya juga bingung. Boleh pendeta Ya mungkin jelaskan pendeta juga bingung karena memang pertanyaan agak dalam sih. Iya. Kalau menurut Pak Pendeta jawabannya simple. Oke. Karena Tuhan ingin menghilangkan permusuhan antara Samaria dan Yahudi. Betul. Oke. Harus ada ketergantungan. Tuhan mau bilang, bagus kamu semua bisa bertobat menjadi orang Kristen itu bagus. Tapi sebisa mungkin tetap jalin hubungan yang baik dengan orang-orang Yahudi. Jadi pertama, supaya orang-orang Samaria tahu bahwa mereka tetap terhubung kepada gereja di Yerusalem, itu yang pertama. Yang kedua, supaya Petrus dan Yohanes bisa melihat bahwa Roh Kudus juga bekerja di gereja Samaria. Jadi bukan saja orang Samaria itu yang diperbaiki, tapi juga Petrus dan Yohanes itu juga harus belajar untuk menghilangkan prasangka mereka, terhadap orang-orang Samaria. Dan disinilah Filipus memainkan peran penting. Kenapa? Karena Filipus lah yang sukses membaptiskan mereka dan menunjukkan bahwa Roh Kudus bisa bekerja dimanapun Kristus diterima. Jadi Filipus adalah seorang yang membongkar batasan-batasan itu dan membiarkan kuasa Tuhan bekerja di tanah yang asing. Itu luar biasa nggak pelayanannya Filipus? Luar biasa sekali ya dibandingkan dengan kehidupan kita yang sekarang. Yang sekarang. Jadi kalau kehidupan yang beda sama yang dulu. Gimana, ada pertanyaan sejauh ini? Bagaimana Filipus menginjil di Yerusalem? Jadi kanvas penginjilan itu dirubah total oleh Filipus. Okay. Dan dia pergi keluar, dia memang sengaja cari tempat yang belum ada orang Kristen, dan Tuhan gunakan dia untuk membawa Roh Kudus kepada orang-orang tersebut. Jadi let's be honest ya, kadang-kadang kita punya prasangka nggak terhadap etnis lain? Pernah nggak lu punya prasangka terhadap etnis lain? Oh, kalau orang Batak suaranya keras. Agak takut ya mau ngomong. Kalau orang Manado ya suka gaya. Ya let's be honest, kadang-kadang kita punya prasangka. Kalau orang Ambon rata-rata preman, kan itu ada prasangka-prasangka kayak gitu kan. Gimana bro? Bener nggak bro? Ya, kita punya prasangka kayak gitu. Terutama kepada orang-orang yang kulitnya gelap, itu kita pasti lebih curiga. Tapi justru Alkitab berkata, contoh Filipus menunjukkan bahwa Roh Kudus itu memang bekerja dimanapun dia mau. Tidak bisa jadi batas. Nah, tapi tujuan kita adalah untuk meraih suku-suku unreached people group ini, dan membiarkan Injil Kristus itu berkembang di tengah-tengah mereka. Begitu. Jadi itulah kisah Filipus di Samaria, dan kayaknya nanti selanjutnya kita akan belajar bagaimana dia meraih satu orang lagi, yaitu Sidan. Oke. Untuk segmen selanjutnya pastinya ya. Jangan dulu sekarang. Biar teman-teman ada rasa pengen nunggu kelanjutannya. Oke. Jadi mau himbau untuk teman-teman di rumah, pemirsa di rumah dimanapun kalian berada, tolong jangan dulu kemana-mana, karena ini bahasannya masih seru banget, masih mau ada kelanjutannya pendeta ya. Jadi dimohon untuk tunggu setelah yang satu ini, Facebook What's on Your Mind. Oke, teman-teman Facebook di rumah, masih kembali lagi bersama kami. Kalau kalian tetap nonton ya berarti masih bersama-sama dengan kami, bukan bersama-sama yang lain ya pendeta. Sekarang aku punya pertanyaan lagi. Tadi pendeta ada sebutin clue tentang sida-sida juga ya. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi setelah Filipus sukses melayani di Samaria? Itu dia. Nah, coba kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Ayat 26. Bisa baca? Sampai 27 deh. 26 dan 27. Judul perikopnya sida-sida dari tanah Ethiopia. Ayat 26 dan 27.
Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Ayat 27, lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia yang seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan di Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, ini menarik ya. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 5 dikatakan bahwa Filipus lah yang memilih untuk pergi ke Samaria. Itu memang kayak udah intentionnya dia, itu rencananya dia. Tapi kali ini siapa yang menyuruh dia untuk menginjili sida-sida itu? Malaikat Tuhan. Oke, malaikat Tuhan. Oke, jadi ini bukanlah inisiatif dari dari Filipus, tapi ini merupakan perintah dari malaikat Tuhan. Dan dikatakan di sini, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Dan setelah itu ada satu kalimat di sini, jalan itu jalan yang sunyi. Kamu ngerti nggak apa yang terjadi di sini? Siapa yang berkata jalan itu jalan yang sunyi? Malaikatnya atau Lukas sebagai narator? Malaikat Sebenarnya bener atau enggak? Lukas, bukan ya? Brenda. Yang mengatakan itu tidak lain adalah Lukas. Itu kayak sebenarnya kayak itu komennya dari Lukas. Ya, seakan-akan Lukas itu mengatakan, ya, malaikat itu berkata kepada Filipus untuk pergi ke jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Dan Lukas juga berkata bahwa perintah ini sebenarnya nggak make sense. Kenapa? Karena jalan itu adalah jalan yang sunyi. Ini bukanlah jalan yang sering dilewatin orang. Tapi justru ke jalan inilah Filipus disuruh pergi. Nah, kalau kita coba lihat dari pandangan seorang pembaca, kenapa Roh Kudus menyuruh Filipus untuk pergi ke sana? Kenapa tuh benar? Karena kita tahu bahwa Filipus akan ketemu dengan sida-sida. Tapi kalau kita masuk ke pandangan Filipus, ada nggak Roh Kudus, ada nggak malaikat itu bilang sama dia kalau alasan kenapa dia pergi ke situ adalah untuk ketemu dengan sida-sida? Enggak. Awalnya nggak ada. Ya itulah makanya tadi Lukas tambahkan satu komentar bahwa jalan itu jalan yang sunyi. Kenapa? It doesn't make sense. Itu sama sekali nggak bisa dimengerti. Dan nantinya lah, ketika Filipus melihat sida-sida ini duduk di keretanya dalam perjalanan pulang, barulah Roh Kudus berkata kepada Filipus untuk pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Lu bisa notice satu hal di sini. God never give us a detailed plan. Itu menarik nggak? Tuhan nggak pernah bilang rencana detail mengenai kehidupan kita. Iya, Tuhan gak serta-merta ya langsung nanti kamu kayak gini, terus habis itu kayak gini. Kalau habis kamu kayak gini, pasti kayak gini. Enggak. Sekarang mau kuliah kan? Jadi, lu gimana menurut lo kalau tiba-tiba Tuhan bilang, oh nanti kamu kuliah di Universitas Dian Nusantara? Iya. Di sana nanti kamu akan berjuang 4 tahun, setelah itu kamu akan jadi duta besar langsung. Enggak sih, enggak dikasih tahu. Enggak dikasih tahu kan? Enggak dikasih tahu. Tapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita semua. He never revealed his complete plan. Yang dia lakukan hanyalah memberikan kasih karunia tepat pada waktunya. Jadi tuntunan Tuhan itu bukanlah sekedar kemampuan untuk membuat keputusan secara tepat, bukan. Akan tetapi sensitivitas kita terhadap rencana Tuhan. Inisiatif yang bisa kita ambil. Itulah yang diperlukan oleh umat-umat Allah. Terkadang saya suka pertanyaan paling sering ditanyakan orang muda kepada pendeta adalah mengenai kehendak Tuhan kan. Tuhan, apakah ini jurusan yang tepat? Iya. Apakah ini kampus yang tepat? Pernah nggak lo? Betul. Gitu kan? Saya kemarin masih bingung mau ambil jurusan apa. Iya. Apakah ini kehendakmu? Kamu ke public relation ya atau komunikasi? Public relation kan? Nanti selalu tamat pasti mulai bergumul dengan jodoh. Mana siapa yang tepat sama saya? Dan ini kayak pertanyaan paling sering Pak Pendeta dengar untuk dari semua anak muda. Tapi kalau kita perhatikan kehidupan Filipus, it is not about making the right decisions, no. Itu bukan mengenai kemampuan kita untuk membuat keputusan yang benar, bukan. Tapi sensitivitas kita terhadap rencana Tuhan.
Oke. Nah, selanjutnya ada nggak Tuhan bilang kepada Filipus bahwa sida-sida itu akan membaca kitab Yesaya? Nggak ada kan? Semuanya dia dengar di situ. Iya. So, dan dari kitab Yesaya itulah Filipus mulai menginjil. Nah, pertanyaannya adalah, tahu dari mana Filipus kalau sida-sida itu sedang membaca kitab Yesaya? Di ayat 30 itu. Tahu dari mana Filipus kalau sida-sida itu sedang membaca kitab Yesaya? Nyerah? Menyerah. Oke. Saya Jawabannya simpel. menyerah. Oke. Karena pada konteks zaman dulu, mereka tidak pernah membaca dalam hati. They always recite. Jadi setiap kali membaca itu mereka belum punya kebiasaan untuk membaca dalam hati. Setiap kali mereka membaca itu harus diucapkan. Pantas. Itu makanya Filipus tahu nih orang pasti lagi baca. Itulah makanya kalau di dalam agama lain mereka itu kan punya kebiasaan untuk ini kan, untuk recite, untuk membaca kitab suci mereka. Oke, jadi itu sesuai banget dengan apa yang terjadi di zaman Alkitab dulu. Mereka nggak pernah baca dalam hati. Setiap bacaan harus selalu dilafalkan. Begitu juga dengan doa. Kan kita sering kan sekarang, ayo, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing kan. Iya. Dulu nggak ada. Setiap doa itu harus diucapkan. Oke, itulah makanya Filipus tahu nih orang pasti lagi baca dari kitab Yesaya. Kemudian apa kata-kata Filipus ayat 30? Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Kemudian ayat 31. Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibaca itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukuman. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Dan kemudian apa? Sida-sida itu langsung minta dibaptis. Nah, kenapa Filipus bisa begitu efisien? Pernah nggak lo lihat ada orang dari satu percakapan aja langsung minta dibaptis? Enggak, itu dia yang saya dari tadi mikir. Kok bisa? Kok bisa dia efisien banget? Kenapa Pastinya kira-kira? dengan bantuan Tuhan. Ya itu well, itu pasti sih ada bantuan Tuhan. Tapi yang menarik adalah, you need to start with a common interest. Kamu harus mulai dengan interest yang sama. Kita harus mulai di mana dia itu berasal. Yaitu apa? Begitu dia dengar bahwa sang sida-sida ini sedang membaca kitab Yesaya, dia menjelaskan Injil Yesus bukan dari kitab Kejadian, bukan dari kitab Keluaran, bukan dari kitab Mazmur, tapi dari kitab Yesaya, itu langsung. Jadi harus ada sensitivitas. Pertanyaan adalah, bisa nggak kita menyampaikan Injil Yesus ketika kita melihat teman kita lagi membaca buku Mazmur? Bisa nggak kita menyampaikan Injil Yesus ketika kita melihat teman kita lagi baca dari buku Kidung Agung? Bisa nggak kita mempunyai skill itu? Ya, kadang-kadang anak-anak muda itu, anak-anak muda itu sering menekankan, wah kita harus hafal Alkitab. Kita harus hafal semua ayat yang ada di Alkitab. Tapi penginjilan itu bukan sekedar mengingat ayat, tapi menggunakan ayat itu sedemikian rupa untuk menyampaikan Injil. Everyone can quote, everyone can memorize, but not everyone can build a bridge for Christ. Yes, betul sekali. Jadi itu intinya. Jadi yang pertama, kenapa Filipus begitu efektif? Dia memulai di mana sida-sida itu berada. Menurut kamu sida-sida itu udah percaya belum sama ajaran Yahudi? Belum. Jawabannya sudah. Sudah ternyata. Dia sudah percaya. Dia adalah orang asing, dan kemungkinan itu dia adalah seorang Ethiopia yang mendengar pekabaran Yahudi dan bertobat. Itulah makanya dia berjalan ke Yerusalem. Tapi begitu ia tiba di Yerusalem, betul. Dia ditolak. Kenapa? Karena tidak boleh ada sida-sida yang masuk ke Ka'bah. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Seorang sida-sida adalah orang-orang yang di castrated.
Kamu tahu kan castrated kan kayak yang ya udah dikebiri. Jadi dan ada peraturan di Ka'bah yang mengatakan bahwa semua orang yang dikebiri itu tidak boleh masuk ke rumah Tuhan. Itulah sebabnya dia membeli gulungan kitab Yesaya. Karena dia merasa, oke, gue ditolak tapi paling enggak let me just go home with the word of God. Ingat gulungan waktu itu mahal loh. Itu mahal dan dia sempatkan untuk beli itu. Kenapa? Karena ada kerinduannya dia, ada sakit hatinya dia atas penolakan itu. Dan ketika mereka tiba di ayat itu, di mana dikatakan bahwa ada domba yang dibawa ke pembantaian yang tidak mengeluh, ada domba yang dihina dan ditolak, dia bisa relate ke pertanyaan itu. So that's what conversion means. Jadi pertama, biarkanlah Injil kita itu sesuai dengan konteks yang kita raih. Jadi tugas kita itu bukan untuk mengenalkan siapa Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah tahu kok siapa Tuhan. Tapi pertanyaannya bagaimana supaya pengetahuan mereka itu bisa sama dengan pengetahuan kita? Bagaimana caranya supaya kerohanian kita bisa dirasakan oleh kerohaniannya mereka? Begitu sih Brenda kalau dari aku. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, make it relevant. Buat Injil itu relevan di dalam kehidupan mereka. Seringkali yang orang-orang tolak itu bukanlah Yesus, tapi persepsi kita mengenai Yesus. Kamu bisa get nggak? Butuh lagi penjelasan. Biar semakin mengerti. Seringkali yang mereka tolak itu bukanlah Yesusnya, tapi cara kita menjelaskan siapa Yesus. Karena seringkali cara kita menjelaskan siapa Yesus itu terlalu terikat dengan budaya kita, bukan dengan budaya mereka. Jadi tugas kita itu adalah untuk menjadi jembatan antara mereka dan Yesus. Dan kita saksikan, setelah sekali lagi ya, Filipus itu membaptiskan sida-sida. Dan setelah dibaptis dikatakan di ayat 39, Kisah Para Rasul 8 ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Jadi kayak instan banget gak sih dia? Tuhan suruh dia pergi ke jalan yang sunyi. Setelah sampai di sana dia ketemu dengan sida-sida. Dia menginjil. Setelah dibaptis tiba-tiba Roh Tuhan menarik dia, dan dia kemudian menginjil lagi di Asdod dan Kaisaria. Jadi Filipus selalu bergerak, tapi semua pergerakannya dia itu dituntun oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaan adalah kenapa kita seringkali tidak mempunyai semangat yang sama seperti Filipus? Itu kan pertanyaannya kan. Apa yang membuat Filipus itu begitu efisien di dalam penginjilannya dia? Kalau menurut Pak Pendeta, yang pertama, ini masuk ke implikasi juga ya. Yang pertama adalah Filipus siap untuk dituntun oleh Roh Kudus. Berarti ini masuk ke kesimpulannya ya? Ya, kesimpulan juga. Untuk implikasi. Ya, betul. Dia siap untuk dituntun oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah dia bukan saja siap dituntun oleh Roh Kudus, tapi dia memiliki kepekaan khusus terhadap Roh Kudus. Kamu pernah nggak lagi berbuat sesuatu kemudian tiba-tiba kayak ada kayaknya Roh Kudus pengen gue untuk bantu orang ini deh? Betul. Baru saja terjadi. Pernah nggak kayak lu coba untuk tolak dan ternyata begitu setelah lo tolak kayaknya ada penyesalan gitu, kenapa tadi gue nggak bantu ya? Iya. Jadi kepekaan itu dibangun dari hal-hal kecil, Brenda. Ya, dari semangat melayani dan keterbukaan. Jadi kenapa Tuhan pilih Filipus? Kenapa Lukas menekankan kehidupan Filipus dalam di pasal 8? Apa yang membuat dia berbeda? Karena tuntunan Roh Kudus itu dilandaskan pada kerinduan Filipus untuk menjangkau orang-orang yang belum pernah mendengar Injil sama sekali. Seringkali kita hanya menginjil kepada orang-orang yang sudah Kristen. Tapi Filipus enggak, dia selalu ingin untuk keluar dari batasan yang sudah ada. Dia enggak puas dengan sukunya sendiri, dia ingin menjangkau orang-orang yang ada di Samaria. Setelah Samaria juga dia ingin menjangkau Tuhan menggunakan dia untuk menjangkau sida-sida. Setelah sida-sida Tuhan membawa dia ke daerah Asdod. Asdod itu adalah daerah-daerah orang-orang Filistin. Dari Asdod juga
Tuhan bawa dia untuk pergi ke Kaisarea, satu markas tentara Romawi. Jadi itu yang membuat Filipus berbeda, karena dia mempunyai kerinduan untuk menjangkau orang-orang suku-suku yang belum mendengar Injil. Jadi ada satu kutipan yang Pak Pendeta baca ya. Kutipannya berkata seperti ini. Mengapa harus ada orang yang mendengar Injil berulang kali jika ada mereka yang belum pernah mendengar Injil sekalipun? Ya, jadi itu yang dikatakan. Kita jangan sampai puas dengan apa yang telah kita raih dalam penginjilan. Harus selalu mendorong diri dan berusaha untuk menjangkau orang-orang yang berbeda. Jadi kalau kamu sendiri, apa yang kamu pelajarin? Ada implikasi apa yang kamu bisa tarik dari Filipus? Pertama sekali, menurut saya adalah meminta bantuan Tuhan untuk melalui Roh Kudus ya pastinya, buat ada gitu timbul di pikiran-pikiran atau dalam hati remaja atau pemuda sekarang tuh, harusnya kita lebih mikir lagi buat, aku udah mulai remaja nih, aku udah mulai dewasa nih, kira-kira apa ya yang aku harus lakukan buat menginjil, atau apa ya kira-kira pelayanan apa yang bisa aku lakukan sekarang. Kayaknya harusnya pelayanan kayak cuman lagu pujian di gereja aja kayaknya kurang, atau cuman kayak tadi chorister aja kurang. Harus punya kemauan lebih untuk harus punya kemauan lebih untuk melayani lebih lagi. Jadi jangan puas dengan apa yang telah kita raih. Awalnya masih ingat kan, awalnya dia itu cuma diakon biasa yang bertugas untuk melayani di dapur gereja. Bayangin, dapur gereja dia ini seksi heboh loh, yang setiap Sabat itu cuci piring, setiap Sabat itu ngurusin potluck. Tapi kita saksikan bagaimana Filipus itu berkembang dalam tanggung jawabnya, sampai akhirnya dia terlibat untuk membaptiskan orang, memberikan Roh Kudus, dan juga memasuki daerah-daerah penginjilan baru. Jadi tadi benar banget kata lo, tapi semuanya itu harus dimulai dari kerinduan kita untuk melayani. Kita punya nggak kerinduan itu? Brenda punya nggak? Atau dalam katanya Brenda mau nggak punya kerinduan yang sama kayak Filipus? Pastinya harusnya pengen sih. Harus jadi pengen sih. Jadi yang pertama itu, you need to start from who you are. Oke, start from who you are. Siapa kamu? Oke. Apakah Aku siapa? Awalnya itu Filipus itu dipanggil ya bukan saja karena dia punya hikmat, bukan saja dia karena dia adalah orang rohani, bukan, tapi karena dia itu adalah blasteran. Oke, dia adalah orang yang datang dari etnis campuran. Dia tahu bahwa latar belakang demikian akan membuat dia lebih mudah diterima oleh orang-orang lain. Jadi fakta bahwa kamu telah memilih untuk belajar di Universitas Dian Nusantara, ya kan, benar gak sih? Iya benar. Itu kan menempatkan kamu di satu posisi di mana kamu itu bisa menjadi berkat. Jadi jangan terlalu mikir muluk-muluk, nanti saya mau menginjil ke Alaska atau menginjil ke Madura, jangan. Oke, fakta bahwa kamu ada di situ, di suatu kampus, harus mulai dari situ. Oke, belajar untuk sensitif kepada keperluan rohani orang-orang sekeliling kamu. Dan kayak tadi Pak Pendeta bilang, kayak Filipus buat, dia mulai dari pengetahuan yang dimiliki oleh sida-sida. Jadi gimana nanti, kamu bisa memperkenalkan Injil dari satu hal yang bersifat sekuler? I think that's the challenge. Itu tantangan yang harus bisa kita lakukan sebagai orang-orang muda. Demikian, Brenda. Oke, kita sudah selesai membahas tentang Filipus pada hari ini. Kita udah dapat kesimpulannya, pemahamannya udah masuk ke otak kita. Jadi kayaknya biar semuanya emang masuk ke otak, semua dapat kita pahami lebih baik lagi, lebih enak kayaknya kalau dibawa dalam doa, Pendeta. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah semangat Filipus bisa menjadi bagian dari iman kami. Dan apapun tanggung jawab yang kami miliki di gereja, bisa selalu berkembang seiring dengan bertambahnya jiwa penginjilan yang ada dalam diri kami pribadi. Dimuliakan Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pendeta sudah membagikan penjelasannya hari ini dengan baik. Terima kasih Brenda yang sudah menjadi jembatan. Jadi aku mau ingetin nih buat teman-teman, buat ajak terus saudara-saudaranya, teman-temannya, buat saksiin terus, follow terus sosial medianya. Buat yang belum follow, ada Facebook, YouTube, Instagram. Jadi di situ
Pendeta, kita juga punya aplikasinya ya, aplikasi Iya. Hope Channel Indonesia. Itu kita bisa gunakan biar kita bisa nonton terus, buat daripada kan kita ngisi waktu luang kita cuman buat hal-hal yang nggak berguna. Stalking kita orang. bisa, iya, aduh, buat daripada stalking orang ya, mendingan kita nonton Stalking nih. harapan ya. Iya, bisa mengubah kepribadian kita menjadi lebih baik lagi, bisa menuntun kehidupan kita lebih baik lagi ya. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai bertemu. Nonton terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Sampai jumpa. Bye-bye.